Sungguh luar biasa anugerah yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang boleh kita alami. Dan kesempatan yang indah kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 12 Juli 2022. Mari bersama berdoa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu Sang Pemberi kehidupan ini. Begitu nyata kasih karunia yang hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan sekarang pun kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman ini, agar tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari membuka Alkitab dari Kitab Injil Yohanes pasal 3, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih menenteramkan jiwa. Inti Injil adalah kasih tanpa syarat. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita diperintahkan mengasihi satu dengan yang lain. Termaksud kita pun harus mengasihi orang yang membenci kita, menyakiti hati kita. Kasih tidak bisa digantikan dengan pengetahuan apapun. Memang lebih mudah menerima kasih. Dan tidak jarang sangat sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Gampang-gampang susah. Akan tetapi identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja, warga kerajaan Allah, patut ditunjukkan melalui tindakan kasih. Identitas umat Kristen bukan pada megahnya gedung bangunan gereja. Tetapi ketika orang lain bisa mengenal murid Kristus dari peri hidup yang saling mengasihi. Sehingga suasana kerajaan Allah mewujud dalam lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kasih yang tulus tentunya akan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan menyanggupkan kita untuk memberkati. Sedang kasih yang dangkal diawali dari mengabaikan orang lain, lalu terjerumus pada keserupaan dengan dunia yang hidup, membenci orang lain. Tetapi pada akhirnya itu sama dengan pembunuh.
cermati, jangan-jangan kita begitu giat pelayanan di dalam kelompok pelayanan kita, akan tetapi mengabaikan kelompok lain. Apakah gereja kita telah mengabaikan pekabaran Injil di luar jemaat? Ada banyak kain-kain atau pembenci-pembenci di sekitar kita. Tetapi biarlah itu menjadi realita, karena hanya dengan melakukan kasih, kehidupan kita menjadi surat Injil yang dibaca. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengasihi orang lain butuh modal, yaitu Roh Kudus. Semakin kita taat pada Roh Kudus, tentunya kita akan semakin banyak memunculkan buah roh dalam kehidupan kita. Pada saat itu kasih akan mengalir. Mengasihi secara terus-menerus rasanya memang melelahkan. Tetapi kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, lalu mengubah kelelahan menjadi sukacita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami menyadari terbatas sebagai manusia, sebagai ciptaan-Mu. Tetapi kami yakin Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami, yang senantiasa menolong, menguatkan, dan menopang kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan sekiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat menyatakan kasih dalam menjalani kehidupan ini kepada sesama kami. Kami menyadari ada begitu banyak cobaan, rintangan, ujian yang akan kami hadapi ketika kami menyatakan kasih. Tetapi sekiranya dengan iman kami Tuhan, kami boleh tetap senantiasa kuat dan tekun untuk menyatakan kasih meskipun kami harus melaluinya dengan penderitaan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi orang tua di dalam usianya yang tidak lagi memungkinkan, yang sudah lanjut usia, Engkau topang, kekuatan hanya daripada Engkau. Biarlah mereka senantiasa boleh mengalami sukacita di dalam masa tua mereka, di dalam pekerjaan kami. Engkau yang hadir memberi sukacita bagi kami untuk senantiasa giat dan tekun untuk menjalani setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pertumbuhan anak-anak, biarlah mereka bertumbuh dalam kasih-Mu. Di dalam pendidikan, berikan ketekunan agar boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik. Berkati masa muda anak-anak-Mu, sehingga boleh menjalani kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong hiburkan, beri kekuatan kepada mereka yang berduka cita. Dan tolong Engkau sembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Engkau berkati mereka yang mengalami pertambahan usia, dan setiap berkat dalam bentuk apapun yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk mengelolanya, dan kami pun boleh berbagi satu dengan yang lain. Sebagai tanda ungkapan syukur kami boleh menyatakan kasih. Berikan keadilan dan hikmat bagi pemimpin kami untuk memimpin bangsa dan negara ini. Engkau senantiasa menolong mereka. Engkau senantiasa menguatkan dan memberkati mereka yang Engkau percayai untuk menyebarluaskan Injil di seluruh dunia ini Tuhan. Seluruh pergumulan dan rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini, pribadi lepas pribadi, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampuni segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita melanjutkan kehidupan kita, aktivitas kita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.